Intensi misa pagi hari ini mengucap syukur atas hari ulang tahun Jeremy Anthony Painadin yang kelima, mengucap syukur atas hari ulang tahun seseorang yang ke-20, mengucap syukur atas sembuh dari sakit dan terkabulnya permohonan berkat novena 3 kali Salam Maria. Mohon kesembuhan untuk Madalena Sjenve dan mohon kelancaran penerimaan siswa baru SMP Santo Karolus Surabaya. Mohon keselamatan jiwa untuk Bapak Yosep Paulus Suprayitno dan Bapak Sukadi. Marilah berdoa. Ya Allah, melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah memberikan diri kepada kami. Semoga kami menyambutnya dengan gembira, sehingga dapat melihat kemuliaan-Mu melalui berbagai macam anugerah yang dinyatakannya kepada kami. Oleh karena itu, ya Allah, kami mengucap syukur atas hari ulang tahun putra kami, Jeremy Anthony Painadin yang kelima, juga atas hari ulang tahun seseorang yang ke-20. Syukur pula atas terkabulnya permohonan berkat novena 3 kali Salam Maria dan sembuh dari sakit. Semoga dengan peristiwa iman ini mereka semua Kau teguhkan dalam iman. Kami juga mohon kesembuhan untuk Magdalena Sjenve dan juga mohon kelancaran penerimaan siswa baru bagi SMP Santo Karolus Surabaya. Kami menunggu berkat-Mu dan khususnya berkat kesembuhan. Terimalah jiwa Bapak Yosep Paulus Suprayitno dan Bapak Sukadi yang sudah Kau panggil setelah membersihkan jiwa mereka dari segala dosa. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatan menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu. Orang akan menyebut Engkau dengan nama baru, yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Engkau tidak akan lagi disebut yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepada Tuhan, dan negerimu akan disebut yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang jejaka menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti seorang mempelai girang hati melihat pengantin perempuan, demikian Allah-Mu akan girang hati atas engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Aku wartakan karya agungmu Tuhan,
Karya agungmu, karya keselamatan. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan ya seluruh bumi. Menyanyilah bagi Tuhan. Pujilah namanya. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang daripadanya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, di antara segala suku. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan beriaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai seluruh bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, ada rupa-rupa karunia, tetapi hanya ada satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi hanya ada satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu, yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Kepada yang seorang, roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain,
Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan sama. Ia memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu ada pesta perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepada ibunya, mau apakah engkau dari aku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang ia katakan kepadamu, lakukanlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 80 atau 120 liter. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Mereka pun mengisinya dengan penuh. Sesudah itu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mencicipi air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik, tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dilakukan Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu Yesus telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam setiap perayaan Ekaristi Minggu, Bapak Ibu dan para saudara, selalu ada doa permohonan atau populer disebut doa umat yang dilakukan setelah homili, kemudian kredo, aku percaya, dan doa umat. Dalam doa umat itu ada beberapa macam isinya. Biasanya yang pertama untuk pemimpin gereja, pemimpin masyarakat, kepentingan gereja, untuk mereka yang lemah tidak berdaya, dan untuk kepentingan sendiri, dan masih banyak yang lain. Dan doa itu kalimatnya sangat sederhana dan didoakan dengan sederhana pula. Bukan kalimat-kalimat yang atau kata-kata yang agitatif atau kata-kata yang intimidatif, tidak. Ya Tuhan,
Semelekete bukan, tapi yang sederhana. Sangat sederhana. Bukan memaksa Tuhan. Dan bukan seolah-olah, apalagi berteriak-teriak, memaksa, dan bernada memerintah Tuhan. Seolah-olah Tuhan tertarik dan dibuat terpesona dengan kata-kata yang agitatif dan intimidatif. Kalimat doa permohonan dalam Ekaristi sangat sederhana. Mengungkapkan keterbukaan, penuh kerendahan hati untuk mempersilahkan Tuhan bertindak, bukan memaksa. Seolah-olah memaksa Tuhan bertindak. Sikap inilah yang kita teladani dari Ibu Maria. Keterbukaan penuh kerendahan hati supaya Tuhan bertindak. Mereka kehabisan anggur. Mereka kehabisan anggur. Demikian kata Ibu Maria kepada Tuhan Yesus dalam bacaan hari ini. Datar sekali kalimatnya, sederhana. Masa kita mau mengatakan, mereka kehabisan anggur? Tidak mungkin. Sederhana sekali. Mereka kehabisan anggur. Tidak bulat ke sana kemari kalimatnya diulang-ulang. Nah, sangat sederhana. Mereka kehabisan anggur. Habisnya anggur, para saudara, merupakan soal besar dalam pesta pernikahan. Karena membuat orang keluarga itu malu, tuan rumah malu. Tuhan Yesus memberikan jawaban. Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Tuhan Yesus seolah-olah menyatakan, apa urusannya kehabisan anggur dengan aku? Apa urusannya? Saatku belum tiba. Saat yang dimaksud adalah saat dimuliakan belum tiba. Tuhan Yesus dimuliakan adalah diangkat dari salib menurut Injil Yohanes. Seolah-olah Tuhan Yesus tidak mendengarkan kata-kata. Tetapi para saudara, Ibu Maria seolah-olah juga mengabaikan kata-kata Tuhan Yesus itu dan berkata kepada para pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah. Nadanya sungguh-sungguh biasa sekali dan sederhana. Kata-kata Ibu Maria ini mengungkapkan sikap penuh keyakinan. Tidak mungkin Tuhan Yesus tidak mau peduli. Ibu Maria tidak menyuruh-nyuruh, tidak merayu-rayu dengan kata-kata indah, tidak menangis-nangis kepada Tuhan Yesus untuk seolah-olah memaksa. Enggak. Di sini Bapak Ibu dan para saudara, tampak sangat jelas bahwa Ibu Maria sangat mengerti Tuhan Yesus yang penuh belas kasih. Tidak mungkin Tuhan Yesus membiarkan bencana menimpa keluarga temanten. Namun juga Ibu Maria mengerti tidak mungkin juga dia memaksa, merayu-rayu dengan kata-kata yang indah. Putranya sungguh-sungguh mengerti ini. Di satu sisi ada keyakinan tidak mungkin Tuhan Yesus membiarkan terjadi bencana, dan di sisi lain ada keterbukaan penuh kerendahan hati agar Tuhan Yesus bertindak, menyerahkan semuanya pada Tuhan Yesus. Ibu Maria mengajak para pelayan untuk ikut dalam sikap kerendahan hati, menyerahkan semuanya kepada Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah. Itu sederhana. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada para pelayan, isilah penuh tempayan-tempayan itu dengan air. Para pelayan pun taat melakukan. Tidak bertanya, untuk apa diisi dengan air? Diisi penuh atau tidak? Enggak. Isilah. Dan dia melakukan, mereka melakukan. Selanjutnya Tuhan Yesus berkata kepada para pelayan, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Pun para pelayan ini taat. Tidak bertanya untuk apa air seperti ini dibawa kepada pemimpin pesta. Nah, saya dan para saudara sering banyak pertanyaan. Kalau dimintai tolong. Masuk saya, masuk harus saya. Tidak ada orang lain kah? Ada banyak alasan untuk menghindar. Tapi sungguh apa pelayan-pelayan ini, dia membawanya. Setelah mengecap,
Pemimpin pesta langsung memanggil mempelai laki-laki dan berkata, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Air berubah menjadi anggur yang dapat dinikmati oleh semua orang dalam kebersamaan di pesta nikah itu. Pesta perjamuan nikah selalu merupakan sebuah peristiwa komuniter yang bersama. Para saudara, pesta nikah adalah kepentingan saya pribadi, kepentingan keluarga saya pribadi. Namun berawal dari kepentingan pribadi, rahmat Allah berakhir dalam kebersamaan, bukan dinikmati diri sendiri, bukan dinikmati secara pribadi, berawal dari kepentingan pribadi, namun berakhir untuk kepentingan bersama. Sehingga semua orang ikut menerima dan mengalami anugerah itu. Maka benar yang disampaikan Santo Paulus dalam bacaan kedua, Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya di dalam semua orang, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Untuk kepentingan bersama. Tidak pernah untuk kepentingan kelompok sendiri tertutup atau untuk diri saya sendiri, tetapi untuk kepentingan bersama. Maka para saudara, sebuah permohonan kepada Allah, kepada Tuhan adalah keterbukaan untuk mempersilahkan Tuhan bertindak, bukan mendesak-desakkan keinginan, memaksa kemauan pada Tuhan. Jika saya dan para saudara memohon sesuatu kepada Tuhan melalui doa apapun, entah itu novena, entah itu intensi, apapun, pribadi, bahkan berziarah kemana-mana, bukan kita berarti saya terbuka kepada Tuhan, agar Tuhan bertindak dengan pertimbangannya sendiri. Kita siap melakukan apapun yang dikehendaki Tuhan. Anugerah apapun yang saya dan para saudara terima dari Tuhan adalah untuk kepentingan bersama, bukan dinikmati secara pribadi maupun kelompok sendiri. Tuhan ketika kita berdoa, memohon, mempersilahkan agar Tuhan bertindak dengan pertimbangannya sendiri. Kita siap melakukan apapun yang dikehendaki Tuhan, dan anugerah apapun yang kita terima dari Tuhan adalah untuk kepentingan bersama, bukan dinikmati sendiri secara pribadi maupun dalam kelompok lain. Berkat Allah senantiasa menyertai kita semua. Amin. Kita hening sebentar, Bapak Ibu dan para saudara. Bagaimana selama ini jika kita memiliki permohonan dan kita sampaikan kepada Allah? Apa yang menguasai diri kita? Keinginan kita atau keterbukaan terhadap kehendak Allah? Benarkah kalau kita sedang berdoa, itu kita membuka hati agar Tuhan Allah bertindak? Atau sebaliknya, kita memiliki kesempatan untuk memaksa-maksa. Dan kalau tidak terpenuhi, kita marah, kecewa. Benarkah demikian? Setiap anugerah, permohonan, keinginan, harapan yang kita terima selalu memiliki aspek untuk bersama. Mulai dari kesehatan, mulai dari rezeki, apapun. Keberhasilan dalam sekolah, keberhasilan dalam pekerjaan, tidak pernah untuk diri sendiri. Apakah benar kita meyakini hal itu? Atau hanya untuk memuaskan keinginan sendiri?